sama juga. 34. Ini 34. Oh kelewat. Dari sini ya. Dia duduk dulu. Yang sini. Misalnya kelewat Pak. Enggak, tadi artinya ibu itu memang duluan dia datangnya gitu. Oh yang ini sekalian dari sini kan. Saya Sudah terdaftar? belum Belum? terdaftar Terdaftar di DPT. DPT. Udah ada. Sudah bisa bilang saya mau Mau pindah kemana Bu? Pindah kemana Bu? Jakarta Pusat. Ini abang saya, bukan Oh, bang. saya. Oh. Jadi dari Palembang tugas dia pendeta. Jadi dia mau coblos, saya hak pilihnya hilang kan. Iya. Sebenarnya dia di Palembang isinya. Nyoblosnya, tapi karena tugas di Jakarta, jadi dia Ngurusin A5-nya ngurus ya. A5-nya, ngambil A5. Itu ini data sudah dimasukin atau gimana Bu? Masuk, Udah udah masuk. Berhubung karena ngantrinya masih panjang, sampai sore belum tentu ini, itu 152. Baru nomor 35. Oh gitu. Jadi saya minta Data aja besok data, ambil Bu ya. besok ngambil katanya. Ibu dia harus dilarikan ke RSCM. Oh, di sini ada nggak? Rumah sakit pusat. Buka TPS-nya. Nah itu kita layani karena dia orang daerah, kemudian dia menginap di Jakarta. Nah, termasuk dengan si penunggu pasiennya. Tapi kalau pasien rawat jalan biasa, selama dia terdaftar di daerah, ya dia sudah Nggak dibawa berarti? Nggak tahu justru tanya Yang jelas kita ini menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kalau bicara tentang A5 sesuai dengan PKPU yang dikeluarkan oleh KPU RI itu berakhir 17 Maret. 11 Maret. Nah, jadi kita buka 40 hari menjelang 17 Maret itu terakhir. Nah, karena ada keputusan MK untuk dibuka kembali, maka kita melakukan sampai tanggal 10 hari ini. Itu pun sudah dijelaskan di keputusan itu hanya melayani 4 ketentuan yang ada. Misalnya, sejak diputuskan oleh MK itu saya sakit, harus diopnam di rumah sakit, lalu mengurus pindah milihnya. Saya melanggar pidana setelah keputusan MK, maka saya masih punya hak pilih di lapas atau rutan, maka A5-nya dulu. Saya dapat tugas setelah keputusan MK, itu bisa. Nah, persoalannya masyarakat tidak memahami itu. Masyarakat hanya memahami bahwa A5 pindah milih dibuka lagi. Nah, padahal ada 4 ketentuan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sekarang kira-kira berapa orang Pak? Kalau lihat animo masyarakat, ya bisa jadi dari mulai kemarin sampai hari ini kurang lebih 1000-an 1000 orang. Kurang lebih 1000. Nah, yang jadi persoalan, kita akan sebar nih orang-orang yang memenuhi kuota 4 ketentuan itu. Dia sekarang domisilinya di mana? Maka kita titipkan TPS di sekitarnya, tidak diplot di satu TPS. Lalu apakah akan bisa melaksanakan hak pilihnya? Kembali lagi pada persoalan kesediaan surat suara. Bisa saja karena animo masyarakat yang hadir sampai 100%, maka yang pindah milih itu tidak terlayani. Kenapa? Karena surat suara yang dijatahi
untuk orang tersebut nggak ngikut. Dia misalnya dari Bogor nggak ngikut ke Jakarta tuh surat suaranya. Jadi surat suara yang digunakan adalah surat suara yang terdaftar di daftar pemilih tetap. Berarti mengambil haknya teman-teman yang terdaftar di DPT. Tapi karena tidak hadir, maka surat suara itu bisa digunakan. Yang perlu dipahami cadangan 2% itu adalah misalnya pemilih salah coblos. Misalnya begitu dibuka oleh pemilih surat suaranya cacat, sobek atau bolong, maka itu kegunaannya